Eren Yeager adalah seorang protagonis, antagonis, dan budak dari keinginannya. Halo semuanya, gua Wahid Rizwano. Kali ini gua akan membahas salah satu karakter dalam cerita anime. Karena anime bukan sekedar tontonan semata, tapi juga terdapat pelajaran di dalamnya. Karakter anime yang akan gua bahas kali ini adalah Eren Yeager dari anime Attack on Titan. Sebelum ke pembahasan, ada baiknya gua berikan spoiler alert. Attack on Titan memiliki premis cerita yang menarik, di mana di musim pertama penayangannya menceritakan peradaban manusia yang hanya tersisa di dalam tembok, dan di luar tembok hanya sekumpulan monster pemakan manusia. Di dalam tembok, Eren selalu penasaran dengan ada apa di luar tembok. Kenapa dia dikurung seperti ternak? Apakah tempat-tempat yang ada di buku Armin ada di luar tembok? Eren dibuat penasaran dengan pemikiran-pemikiran yang muncul di kepalanya. Eren selalu menginginkan kebebasan yang tidak ia rasakan karena terbelenggu di dalam tembok. Sejak kecil, Eren selalu memilih jalan kebebasan. Ia selalu melawan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia yakini. Eren selalu memperjuangkan kebebasan, bahkan kebebasan orang lain. Dalam tragedi distrik Shiganshina, Eren melihat kekejaman dunia yang merenggut ibunya di depan matanya. Eren menjadi frustasi dan bertekad untuk memusnahkan semua Titan yang ada di dunia. Ia lalu berpikir untuk merebut kebebasan mereka yang merebut kebebasan orang lain. Terkadang, kita melihat kepribadian Eren yang tidak seperti Eren. Dalam tugasnya sebagai prajurit, tiba-tiba Eren memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Titan. Eren menjadi sangat marah di wujud Titannya. Ia membunuh semua Titan yang ia lihat, di mana hal tersebut membuat para prajurit bingung. Kenapa? Titan ini mengabaikan dan tidak tertarik memakannya. Armin memanfaatkan kekuatan Eren untuk menutup lubang di distrik Trost. Kemampuan Eren menjadi Titan menghasilkan perdebatan di antara kalangan pejabat dan militer. Mereka mempertanyakan apakah Eren adalah teman atau lawan. Dalam persidangan, pasukan Survey Corps memenangkan persidangan dan merekrut Eren dengan dalih menjaganya. Survey Corps menggunakan kekuatannya untuk merebut Walmaria. Suatu ketika, Titan yang ditangkap hidup-hidup untuk bahan riset tiba-tiba terbunuh. Di momen tersebut, muncul pertanyaan yang dilontarkan Erwin Smith, siapa musuh yang sebenarnya? Cerita terus berjalan, penonton diperlihatkan betapa mahalnya informasi, betapa banyak nyawa yang dikorbankan untuk mendapatkan informasi. Eren juga orang yang peduli terhadap teman-temannya. Saat malam sebelum penangkapan Annie, Eren adalah orang terakhir yang percaya bahwa temannya berkhianat. Tapi Eren juga orang yang paling marah setelah mengetahui temannya berkhianat. Semakin lama karirnya sebagai Survey Corps, Eren semakin menyadari bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang kebenaran dunia ini. Apa yang dibicarakan Reiner saat ia menculiknya? Untuk apa Reiner dan Bertolt berkhianat? Apa yang dipikirkan Reiner dan Bertolt ketika menghancurkan Shiganshina? Siapa musuhnya sekarang? Semua pertanyaan itu akan terjawab jika mereka bisa mencapai basement rumah Eren di distrik Shiganshina. Basement yang selalu ditutupi oleh gerisa, basement yang menyimpan rahasia-rahasia dunia, basement yang menjadi tujuan ekspedisi Survey Corps. Dalam ekspedisi Walmaria, berhasil mengungkap informasi yang hingga saat momen ini adalah Reiner ternyata Armor Titan, Bertolt ternyata Colossal Titan, Annie ternyata Female Titan. Alasan dibalik menculikan Eren adalah kemampuan Eren mengendalikan Titan, dan Titan yang selama ini menyerang adalah dulunya manusia. Harga yang harus dibayar untuk informasi tersebut adalah lebih dari setengah pasukan Survey Corps dan banyak prajurit dari polisi militer dan garison. Setelah kudeta yang dilakukan Survey Corps, lalu pengangkatan Historia sebagai ratu, sejak kontak langsung Eren dengan keluarga Reis, Eren terlihat berbeda. Ia berubah menjadi pribadi yang lebih diam. Ia menjadi sering mengingat masa lalu, melihat ingatan yang sepertinya bukan miliknya. Eren mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang mereka lawan? Eren dimabukkan dengan pemikirannya sendiri. Lagi-lagi, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab jika mereka mencapai basement rumahnya. Eren membayangkan kondisi-kondisi bagaimana jika ayahnya tidak merebut founding Titan, bagaimana jika ia tidak mewarisi Titan, bagaimana jika ia tidak mendambakan kebebasan, bagaimana jika ia tidak pernah menginginkan melihat dunia luar. Eren menjadi budak dari keinginannya. Semua yang ia lakukan didasari oleh keinginannya, keinginan untuk berubah menjadi Titan, keinginan untuk membunuh Titan, keinginan untuk menyelamatkan teman-temannya, keinginan untuk bebas dari situasi-situasi yang membuatnya memiliki keinginan. Keadaan sudah berubah, informasi-informasi baru telah terungkap, sesuatu yang membahayakan umat manusia adalah manusia itu sendiri. Seperti kata Kenny Ackerman, semua orang adalah budak dari sesuatu. Eren mulai berusaha memenuhi harapan umat manusia. Ia merasa takut bagaimana jika ia gagal merebut Walmaria. Ia mulai mengingat momen-momen kedamaian di distrik Shiganshina. Ia hanya memandangi langit dan melihat betapa bebasnya awan. Pemikiran untuk melihat lautan, gurun, gunung es, semua berasal dari buku dan cerita Armin. Saat melihat buku tersebut, Eren merasa bahwa sempitnya tembok saat itu. Misi merebut Walmaria lalu dilaksanakan. Dengan mengorbankan hampir seluruh prajurit Survey Corps, mereka akhirnya berhasil mencapai basement rumah Eren. Mereka mendapatkan informasi dunia. Ada apa di seberang lautan? Seberapa besar lautan? Informasi mengenai Titan dan kebenaran lainnya.
Saat Eren menyentuh tangan Historia, definisi kebebasan Eren menjadi berbeda. Eren tidak senang hanya dengan sekedar melihat lautan. Eren tidak peduli dengan luasnya gurun. Kini Eren meyakini kebebasan adalah ketika ia bisa melakukan apa saja, pergi kemana saja, ketika tidak ada yang mampu mengalahkannya, ketika ia berhasil membunuh semua manusia di seberang lautan. Eren yakin kebebasan yang ia inginkan adalah menjadi tak tertandingi. Ia akan berjuang mendapatkan kebebasan itu. Informasi terbaru, pulau yang Eren dan teman-temannya tinggali disebut dengan Paradise. Orang-orang yang ada di Paradise adalah suku Eldia, dan di seberang pulau ada negara Marley, sebuah negara adidaya yang menguasai Titan Shifter. Alasan dibalik membuang Titan ke Pulau Paradise adalah untuk mencari founding Titan, Titan terkuat yang dapat mengancam kemakmuran Marley. Titan tersebut bersemayam dalam diri Eren Yeager, bercampur dengan Attack Titan, iblis yang paling ditakuti orang Marley. Saat Eren mengunjungi Marley, Eren tersadar, bukan ini kebebasan yang ia dambakan. Ia melihat Marley lebih kejam daripada Paradise. Ia melihat orang-orang Eldia yang berada di Marley begitu dibenci dan diperlakukan sangat buruk. Eren melihat semua orang yang ada di seberang pulau Paradise adalah musuhnya. Musuh yang seharusnya dimusnahkan. Dunia memandang Paradise sebagai tempat para iblis. Musuh yang seharusnya dimusnahkan tanpa tahu tujuan baik dari orang Paradise. Dunia menempatkan Paradise sebagai akar permasalahan dunia. Konflik leluhur yang tidak ada ujungnya, tidak ada negosiasi, tidak ada pilihan lain. Eren harus terus maju untuk meraih kebebasannya. Eren akan membangunkan Wall Titan dan melakukan penyerangan terhadap dunia. Eren benar-benar menjadi sosok iblis yang selalu dikutuk orang Marley. Secara tidak sadar, orang-orang Marley menciptakan sosok Eren, sosok iblis yang terbelenggu di dalam dinding, sosok iblis yang akan memulai kehancuran, sosok iblis yang merindukan kebebasan. Orang-orang di benua Marley benar-benar melihat sosok Eren Yeager ketika penyerangannya di Liberio, melihat betapa bengisnya iblis di Pulau Paradise, merubah kota yang indah menjadi medan perang penuh darah. Eren Yeager membagikan kepedihannya kepada orang-orang Marley. Rasa yang sama ketika mereka menghancurkan Wall Maria. Kita tidak lagi tahu Eren yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan Eren mungkin disebabkan oleh jawaban Mikasa tentang baginya Eren itu apa. Kebencian dunia terhadap Paradise sudah terlalu dalam. Dalam kondisi itulah muncul fraksi Yeager, kelompok yang mendukung Yeager bersaudara untuk mengakhiri kebencian dunia. Fraksi Yeager melakukan pemberontakan terhadap militer Paradise dengan membunuh panglima militer Paradise. Mereka membebaskan Eren Yeager dari penjara dan mendukung pertemuannya dengan Zeke Yeager. Rencana pertemuan Yeager bersaudara itu berhasil, dan Eren berhasil mengakses Path, yaitu sebuah dunia di mana Ymir terus bekerja, sebuah tempat di mana semua subjek Ymir terhubung. Melalui Path tersebut, Eren memberitahukan kepada semua subjek Ymir bahwa dia akan terus maju, menginjak-injak semua daratan yang ada di luar Pulau Paradise. Eren adalah satu-satunya orang yang mengambil keputusan tersulit kekaisaran Eldia, satu-satunya orang yang menjadi iblis untuk melindungi Paradise. Semua yang terjadi, semua cerita yang kita saksikan adalah keinginan Eren. Keinginan Eren memerintahkan Grisha memakan founding Titan, keinginan Eren di mana Ruger meminta Grisha untuk menyelamatkan Armin dan Mikasa, padahal mereka tidak tahu siapa Armin dan Mikasa. Keinginan Eren untuk menghancurkan dunia. Ymir telah menunggu Eren selama 2000 tahun. Tidak ada lagi solusi yang ditawarkan. Kebencian dunia terhadap Paradise sudah terlalu besar. Dapat kita lihat dari sikap Gabi yang menganggap semua penduduk Paradise adalah iblis tanpa tahu tujuan dan perasaan mereka. Secara tidak sadar, kita justru membenci Gabi. Padahal Gabi adalah sosok Eren yang tinggal di Marley. Seharusnya Eren dapat mengendalikan Titan Shifter di wujud foundingnya, tapi Eren memilih jalan kebebasannya. Dengan tidak merenggut kebebasan teman-temannya, Eren memberikan pilihan untuk menghentikannya. Siapa lawan yang sebenarnya? Dia adalah Eren Yeager. Ia menjadi penjahat dalam ceritanya. Ia menjadi satu-satunya manusia yang melakukan genosida terbesar dalam sejarah. Ia melakukan itu untuk semua teman-temannya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuhnya. Pernyataan itu benar-benar tidak bisa dihindari, bahkan untuk Armin yang menginginkan negosiasi. Eren akhirnya menyatukan pasukan Survey Corps dengan prajurit Marley, di mana terbentuk sebuah aliansi untuk menghentikan bencana terbesar dalam sejarah. Bencana yang diciptakan oleh iblis Pulau Paradise, Eren Yeager.
Di akhir cerita, kita diperlihatkan sisi kanak-kanak Eren yang justru membuat para penggemar menjadi tidak senang dengan akhir dari cerita Eren Yeager. Setelah berhasil memusnahkan 80% dari populasi manusia di bumi, Eren menyerahkan tanggung jawab dan masa depan Pulau Paradise kepada teman-temannya. Di akhir hayatnya, ia mengatakan kepada Armin bahwa ia sangat mencintai Mikasa. Eren tidak ingin ada orang lain yang memiliki Mikasa dan hidup bersamanya menggantikannya. Sebuah alasan yang kekanak-kanakan untuk seorang yang melakukan genosida terbesar dalam sejarah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video lainnya.